Lagunya Bang Roma itu tidak ada pertentangan dengan agama apapun menurut saya, justru sesuai, memperkuat lagi pemahaman kita tentang agama itu. Jadi kami diajarkan untuk menjaga tubuhmu dengan sebaik mungkin. Karena kalau kami menghayati, Mas, di dalam tubuh kita itu ada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Teman-teman Forsa, dimanapun Anda berada, senang sekali bisa ketemu lagi dengan teman-teman sekalian untuk mengabarkan seputar Rhoma Irama, seputar soneta, seputar orang-orang yang terinspirasi oleh Rhoma Irama. Sudah cukup banyak narasumber yang saya hadirkan ya, dari kalangan artis, cendekiawan, bahkan kalangan menteri juga ada, sudah kita ajak bicara tentang karya-karya Rhoma Irama. Kali ini unik sekali narasumber kita untuk menambah wawasan kita Forsa bahwa lagu karya Rhoma Irama itu benar-benar bisa dinikmati oleh semua kalangan, semua golongan, semua suku, semua agama bisa menikmati lagu-lagu itu. Siapa narasumber kita? Beliau adalah, langsung kita sapa saja. Apa kabar Mas Leo? Puji Tuhan, sehat walafiat, Mas. Alhamdulillah, sehat ya. Udah lama nggak ketemu ini. Iya ya, sudah lama, saking sibuknya. Beliau ini teman saya akrab ya, dari dulu teman main pingpong, teman olahraga dan lain-lain. Orangnya energik, mirip Pak Prabowo masih muda ini. Keren sekali. Beliau nama lengkapnya Leonardus Sutrisno SAG MSI. Biasa kita di pergaulan manggilnya, akrab dipanggil Mas Leo. Siap. Mas Leo. Cukup panjang apa namanya aktivitas ya. Tentunya nanti Mas Leo juga bisa menjelaskan apa sih aktivitasnya, tapi saya kenalin dikit aja. Beliau Mas Leo ini sebagai Wakil Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Palembang. Beliau juga saat ini menjabat sebagai Sekretaris Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Palembang. Beliau juga sebagai dosen fenomenologi agama, juga penyuluh agama Katolik. Wah, keren banget kan? Nanti mau kita ajak ngobrol, bincang-bincang, karena kabarnya dia Mas Leo ini penggemar berat Rhoma Irama. Tapi saya mau tanya-tanya dulu. Apa sih aktivitas sehari-hari Mas Leo sekarang? Aktivitas sehari-hari yang utama memang penyuluh, Mas. Ya, penyuluh memang ya. Itu amanah dari negara yang dipercayakan. Puji Tuhan, kita dipercaya sebagai penyuluh, ya aktivitas utama jadi penyuluh. Tetapi saya juga menyuluh itu juga, dengan konteks penyuluh juga, itu juga ke kampus, ke sekolah-sekolah juga. Bicara tentang Pancasila dan juga tentang fenomenologi agama. Fenomenologi agama. Bicara tentang fenomenologi agama ini, apa sih yang dikaji itu? Sebenarnya yang dikaji itu di situ bahwa semua agama itu mengajarkan yang indah, yang baik, dengan tujuan yang mulia. Macam-macam agama itu tentu ada yang namanya ritus, ritual, peribadatan dan lain sebagainya, puasa dan sebagainya. Nah, dalam pelajaran fenomenologi agama kita mengenal yang satu dengan yang lainnya, tentu itu dalam kelas itu ada berbagai macam agama dan semua saling memahami. Karena tak cinta, tak kenal maka tak sayang. Maka ketika kita sudah paham, kita tengok, oh begini, oh begitu. Ya, kita sebenarnya secara substansi sama dong. Kita tujuannya baik semua dong. Nah, akhirnya ya mencintai. Akhirnya terjadi persahabatan, terjadi kebersamaan dan sebagainya. Itu Mas intinya, Mas. Luar biasa, nggak salah kawan-kawan Forsa ya. Ternyata Mas Leo ini yang saya tahu dan sampai sekarang menjadi seorang tokoh pemuda Katolik yang sangat energik sekali. Sering berkomunikasi dengan kita, bicara-bicara tentang kerukunan umat beragama, karena sama-sama kami sebagai pengurus FKUB, saya provinsi, beliau Kota Palembang. Nah, Mas Leo ini saya mau konfirmasi langsung ini. Siap. Saya itu dengar kabar ini, kabar burung, makanya sampean saya undang di channel Forsa. Siap. Tahu nggak Forsa itu Mas? Fans of Rhoma Irama. Fan of Rhoma Soneta. Artinya sampean sekarang sedang ada di channel komunitas penggemar Rhoma Irama. Se-Indonesia. Se-Indonesia Raya, bahkan sedunia.
Makanya Iya. saya penasaran ini, Iya. bener nggak? Saya mau konfirmasi langsung. Kabarnya Anda juga sering meneliti, menelaah, mendengarkan karya-karya Rhoma Irama itu, bener nggak itu? Oke, benar Mas. Jadi ceritanya itu saya sejak kecil Mas, itu sudah mengenal, kami dulu menyebutnya Bang Haji ya, Bang Haji Rhoma. Saya ingat betul waktu kecil itu yang saya kenal, yang pernah nonton sampai saya benar-benar terkagum-kagum waktu nonton Satria Bergitar. Oh, Wah, luar biasa waktu saya kecil itu. Dan ya namanya anak-anak kecil ya, memang kalau di kampung kan sukanya dangdutan Mas. Suka dangdutan, menyanyi di daerah mana dangdutan. ya, gitu? Di daerah Oku Timur Mas. Oku Timur, di Belitang. Oke, Dan itu luar biasa. Jadi lagu-lagu Rhoma Irama itu ternyata untuk selera orang-orang di tempat kami itu memang enak, itu bisa dinyanyikan semua, dari anak-anak, orang muda sampai orang tua mengenal semua. Mulai lagu misalnya Lari Pagi, Begadang, terus kemudian Judi, lain banyak sekali lagu. Dan saya waktu kecil sudah tahu menyanyi lagu-lagu itu. Gitu ya. Oke. Anda kan seorang pemuda Katolik yang kemudian taat di agama Anda, gitu kan. Lagu Rhoma Irama dalam karyanya juga sering dengar bicara tentang kemanusiaan, bicara tentang persatuan, bicara tentang kerukunan. Apa yang bisa Mas Leo potret dari beberapa lagu Rhoma Irama yang bicara dengan tema-tema yang menyatukan lah, kayak gitu? Apa yang bisa Anda potret dari situ? Oke, terima kasih Mas. Jadi saya setelah dewasa, setelah tua ini Mas, yang dibutuhkan bangsa ini sebenarnya itu tentang moralitas Mas. Kalau bangsa kita ini semua menjaga komitmen konsisten tentang moralitas, entah agama apapun, sebenarnya agama kita, negara kita ini pasti akan lebih hebat, lebih maju. Jadi moralitas itu sangat penting. Nah, ternyata lagunya Bang Rhoma Irama ini atau Pak Haji Rhoma Irama ini itu mengajarkan nilai-nilai moralitas itu banyak banget Mas. Kalau kita mau meneliti lagu-lagunya, saya bisa sharing sedikit ya. Oh iya, monggo. Pertama saya lupa tadi mengucapkan terima kasih sudah diundang di podcast ini. Jadi kalau saya mau cerita, saya dulu punya pengalaman masalah kecil yang kurang. Anda memang diundang ke channel Forza ini untuk menceritakan pengalaman Anda tentang Rhoma Irama, kesukaan Anda tentang Rhoma Irama. Monggo, jadi saya sharing ini Mas ya, cerita. Saya cerita berbagi. Saya dulu waktu kecil memang nakal, minta maaf ya, nakal. Jadi saya dulu itu di kampung itu walaupun saya kecil sudah kenal itu namanya judi. Waduh. Judi kenal, lalu namanya orang ya kalau organ tunggal atau musik dangdutan orang minum-minum mabuk dan sebagainya, ya saya lihat memang saya tidak, tapi kalau judi memang saya pelaku Mas. Bahkan bukan hanya ikut bertaruh, tapi saya pernah jadi bandar kecil-kecilan di level di kampung itu. Tapi itu kecil dulu. Tapi kecil dulu. Itu dulu. Kecil. Sekarang enggak kan? Sekarang sudah tidak. Saya tidak lagi. Lanjut. Nah, ketika saya mengenal lagu Bang Rhoma tentang yang bertemakan tentang judi, jadi kalau tidak salah lagunya begini Mas. Judi meracuni kehidupan, judi menjanjikan kemenangan, bohong. Nah, itu ternyata terkonfirmasi itu benar Mas. Dalam pengalaman saya membuktikan bahwa judi itu kita tuh bisa kecanduan, pasti kita kecanduan. Kalau memang judi itu memang dihayati, ditekuni itu memang bisa kecanduan Mas. Banyak orang yang bermain judi di kampung itu yang akhirnya berantakan karena kecanduan ya. Dan tidak ada yang menang Mas. Menang itu sekali-sekali, tetap akhirnya kalah. Yang kalah ya bandar yang hebat-hebat itu yang menang. Artinya lirik-lirik lagu Rhoma Irama itu sangat relevan dari dulu dan sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang tetap relevan. Judi dari dulu dengan berbagai ragam bentuknya, mulai macam-macam sampai sekarang judi yang canggih Mas, judi online itu. Nah itu tetap relevan ini. Karena memang selalu menjanjikan surga itu. Anda dulu kan pelaku nih waktu kecil main judi itu. Bandar judi kecil lah kayak gitu kan. Siap. Gitu. Waktu itu judinya masih manual. Belum online ya. Belum sekarang. online. Kemudian dengarkan lagu judinya Rhoma Irama yang Anda sebutkan liriknya. Ada nggak kemudian sentuhan lirik itu yang kemudian menjadi bagian untuk menyadarkan Anda? Betul, justru itu Mas. Ketika di kampung-kampung itu ada orang nyanyi lagu judi dan di radio-radio waktu itu tentu kita mendengarkan radio.
tentang lagunya Roma seperti yang saya nyanyikan tadi tentang judi, baru kita tersadar bahwa benar juga nih Bung Rhoma Irama ini merefleksikan, menyampaikan, memberikan nasihat kepada kita ini bahwa memang judi ini bisa meracuni kita semua. Jadi bangsa kita ini kalau tidak hati-hati dengan judi ini, wah itu bisa rusak itu Mas. Dan tidak ada agama satupun yang membolehkan umatnya untuk berjudi gitu. Ini kalau saya bisa sharing sedikit Mas. Bagian ajaran kami, di ajaran kami itu judi itu tidak diajarkan, dilarang Mas. Tidak boleh tuh, dilarang untuk judi, bermain judi. Bahkan nanti ketika kita memperbarui janji kita, syahadat kita, itu juga harus ditolak. Apakah kamu bersedia untuk menolak berbagai jenis judi, menolak macam-macam yang negatif-negatif? Ya, saya siap menolak. Itu setiap tahun diperbarui janji kita, Mas. Syahadat, kalau kami ya syahadat itu sampaikan. Dan ketika kita renungkan, nah untuk apa saya beragama ketika setiap tahun saya mengingkari dari syahadat saya sendiri? Berarti kan saya sebenarnya kan tidak teguh dalam iman. Makanya lagu lirik judi juga menegur kita secara langsung untuk menyadarkan kita bagaimana kita harus stop. Selain tidak akan menang, tetapi juga mempunyai rentetan banyak Mas. Dengan judi ini kalau kita sudah kecanduan itu bisa pinjam, orang ngutang tidak pulang. Apalagi sekarang dengan sistem sekarang online itu Mas, berbahaya sekali dengan judi online itu. Banyak sekali keluarga yang hancur gara-gara itu. Anda sebagai pemuda dari umat Katolik ya, itu. Kemudian banyak karya-karya Rhoma Irama itu yang mempresentasikan sebagai lagu-lagu dakwah. Apa sih sisi mana Mas Leo yang bisa Anda ambil mungkin dari lirik, dari pesan apa yang disampaikan Rhoma itu sehingga Anda itu tertarik? Dan sisi mana yang bisa Anda yang membuat Anda itu begitu tertarik dengan lirik-lirik yang dibuat oleh Rhoma Irama itu? Siap. Jadi pesan lagu Rhoma Irama itu kalau saya bisa mengelompokkan, ada yang pesan sifatnya pribadi-pribadi, personal, lalu nanti ada pesan juga bagaimana kita dalam konteks hubungan keluarga, lalu juga pesan untuk masyarakat dan pesan untuk bangsa dan negara. Saya mulai dari yang pertama, pesan untuk pribadi. Itu banyak sekali lagu-lagu yang menginspirasi bagaimana kita sebagai pribadi sebaiknya pribadi yang berkualitas. Contoh misalnya kita diajari itu menjaga tubuh kita supaya bugar, supaya sehat dan sebagainya dengan lari pagi, dan sebagainya itu. Muda semua. Nah itu kita kan diajari kita itu harus sehat, badan kita, raga kita harus sehat. Lalu untuk sehat juga kita harus menjauhkan diri dari minum-minuman yang memabukkan. Maka muncul lagu Miran Santika. Jadi memang minum-minum yang itu apalagi sampai narkoba yang macam-macam pasti Mas itu akan merusak dan sebagainya. Dan jangan bergadang Mas, supaya kita kebugaran kita itu penting. Begadang boleh kalau ada perlunya. Kalau ada perlunya, sekali setahun minta ada penting atau merefleksikan apa itu boleh. Tapi kalau begadang itu menjadi habit dia, cara hidup dia itu, wah itu pasti merusak kesehatan Mas. Dan ternyata nasihat ini tuh bagaimana pentingnya menjaga tubuh yang baik ini itu sesuai juga dengan ajaran kami Mas. Lagu Bang Rhoma itu tidak ada pertentangan dengan agama apapun menurut saya, justru sesuai, memperkuat lagi pemahaman kita tentang agama itu. Jadi kami diajarkan untuk menjaga tubuhmu dengan sebaik mungkin. Karena kalau kami menghayati Mas, di dalam tubuh kita itu ada Tuhan yang bertahta dalam diri Tuhan. Masa Tuhan yang ada di dalam diri kita lalu kita tidak hormati, kita tidak muliakan? Harus muliakan. Jadi memuliakan Tuhan salah satunya dengan menjaga tubuh kita tetap bugar, jauh narkoba, minum-minuman yang miras dan sebagainya itu Mas. Seperti itu. Makanan yang baik ya, dengan istirahat yang baik. Itu salah satunya. Luar biasa. Keluarga. Itu tadi tentang pribadi. Tapi masih sebentar tentang sebelum keluarga. Tentang pribadi juga ada lah. Sekarang Mas, fenomena tentang cinta Mas. Cinta. Kalau bicara tentang cinta kayaknya semua sepakat, semua setuju. Semua orang suka. Saya pun kalau di kelas Mas, kalau sudah ngajar, kalau sudah agak boleh ngantuk-ngantuk itu teman-teman orang muda, saya ngomong tentang cinta sudah bangun lagi. Apa itu tadi. Nah, jadi cinta ini ternyata tema universal yang disukai banyak orang. Semua orang menyukainya. Nah, tapi Bung Rhoma cuma mengingatkan kita Mas,
Memang kalau berbicara tentang cinta-cinta model anak sekarang ini kadang-kadang ya terlalu artinya kadang-kadang ya melampaui dari yang kewajaran, melampaui dari apa dan sebagainya. Dan ada fenomena juga yang melihatkan orang itu mencintai orang lain kadang-kadang belum tentu karena tulus, Mas. Maka Bung Roma menasihati kita dengan lagu Dasi dan Gincu. Nah, jadi memang dasi itu membuat galis berukir. Nah itu. Jadi memang dasi itu bisa membuat sampean tampak lebih keren, menarik ya. Lalu cewek itu dengan gincu, wah tampak, wah keren, cantik, beautiful dan sebagainya. Tapi diingatkan, bukan karena cinta karena dasi akan segera basi. Cinta karena gincu akan segera layu. Nah itu penting. Maka penting kita itu juga dinasihati secara pribadi, orang-orang kita ini untuk mempunyai cinta yang tulus, benar. Apalagi kalau cintanya itu mau dibawa ke jenjang pernikahan. Nah, kami kan dalam penyuluh kami ada, Mas, kursus persiapan perkawinan. Teman di Muslim ada BINWIN ya sekarang ya, di bawah bimbingan perkawinan. Nah kami di dalam kursus persiapan perkawinan juga diingatkan, ingat loh, pernikahanmu itu diangkat derajatnya ke sakramen. Jadi bukan main-main itu. Melambangkan yang suci, yang mulia. Maka cinta justru harus dibangun dengan niat yang tulus, cinta yang tulus, bukan karena gincu, bukan karena dasi. Jadi lagu Bang Roma menyadarkan kita, menguatkan ajaran iman kita. Karena kita mengarahkan cinta itu memang dibawa ke level yang lebih tinggi. Kalau kami ada mengenal namanya cinta agape. Cinta tanpa syarat. Cinta meskipun aku mencintaimu, meskipun suatu saat pasti kamu gendut. Atau meskipun suatu saat kamu akan meleot-meleot. Itu cinta tanpa syarat. Nah, itu tanpa syarat, itu cinta agape, Mas. Nah, seperti itu. Tetapi kan coba kalau anak-anak udah sekarang, wah, tertariknya apa? Kenapa? Karena dia keren, mobilnya Pajero, Palisade, kebunnya luas, jabatannya kepala diklat kagobaan. Misalnya, wah, lah kan, nah itu seperti itu. Lah, tapi kan bukan itu. Ternyata cinta itu perlu ada cinta sejati. Itu cinta. Nah, sekarang yang keluarga ya. Yang keluarga. Nah, berbicara tentang keluarga ini sangat penting, Mas. Saya punya keyakinan begini, kalau keluarga-keluarga itu memang positif, semuanya baik ya, semuanya baik, semuanya menjadi keluarga yang berkualitas, maka masyarakatnya akan berkualitas. Karena memang masyarakatnya dimulai dari keluarga. Kalau masyarakatnya semuanya berkualitas, hebat, positif, ya negara kita ini akan berkualitas dan hebat. Maka memang kuncinya dari keluarga. Tapi mari kita lihat sekarang fenomena keluarga-keluarga kita. Keluarga-keluarga kita itu rentan dengan berbagai persoalan. Ya tadi hubungannya misalnya dengan bagaimana membangun hubungan menjadi keluarga tadi, suami istri tadi tidak didasarkan pada motivasi yang tulus, Mas. Kadang-kadang hanya sekedar cinta-cintaan materi dan sebagainya. Maka jangan heran sekarang itu banyak sekali fenomena yang cerai, sebentar-bentar cerai dan sebagainya. Memang di agama kami, Mas, tidak mengajarkan tentang perceraian. Tetapi faktanya kan ada. Orang yang tiba-tiba kok berpisah, kok ini dan sebagainya. Nah, dalam hal ini Bung Roma juga mengajari kita bagaimana kita janganlah terlalu egois hidup rumah tangga itu. Kalau ada persoalan ya mari kita bicarakan, mari kita renungkan, refleksikan. Kan manusia itu memang tempatnya bersalah. Ada saja suatu saat kita hilaf, kita salah, kita melakukan dosa dan sebagainya. Nah, ketika seperti itu dalam konteks suami istri, ya rujuk dong. Maka ada lagu rujuk. Nah, maka luar biasa Bung Roma itu. Mana liriknya itu lagu rujuk itu? Jadi pesan moralnya bahwa di lagu rujuk itu sebenarnya apapun persoalan, badai apapun ya, kesulitan apapun, yang mesti kembali mencintai sebagai suami istri dan membangun ini. Karena itu komitmen bersama, Mas. Keluarga itu kan sebenarnya bahtera rumah tangga itu kan dibangun. Maksud hatiku datang kemari untuk mengajakmu rujuk kembali. Jadi pesan moralnya adalah bagaimana keluarga itu bisa menyatu. Apalagi kalau kita yang menyanyikan itu Bang Roma dengan Bunda Elvi Sukaisi. Wah, menyentuh sekali, Mas. Langsung mungkin orang-orang yang lagi uring-uringan ya. Misalnya kan sekarang mungkin teman-teman ada di keluarga yang sedang melihat ini sedang baik-baik saja. Mendengar ini
Atau sudah kepikiran, sudah berapa hari ini gencatan senjata atau apa ini? Mungkin baik kalau mengambil waktu yang tenang masing-masing pribadi sambil mendengarkan lagu ini, merenungkan, merefleksikan ini. Apa iya sih gara-gara hanya ini terus itu? Apa enggak sebaiknya seperti yang Bung Haji Roma pesankan ini dalam lagu rujuk ini? Lah kalau sudah keluarga Mas, sudah punya anak dan sebagainya, lah coba dipertimbangkan apa untungnya dan apa ruginya. Lah kalau kita menuruti ego kita, emosi kita, ya itu tadi keluarga masa cucu cabut hari ini jadi besok ini seminggu lagi bubaran dan sebagainya. Nah itu tidak menggambarkan bangsa yang kuat karena dari keluarga-keluarga seperti itu. Maka semudah anak-anak muda memahami ini, itu tentang keluarga ya. Keluarga, pribadi, keluarga, cinta, keluarga, masyarakat. Nah yang masyarakat belum di. Ya, nah yang masyarakat itu begini Mas. Jadi memang Bang Roma itu kan mengajarkan masyarakat kita itu supaya ya kita misalnya harus hidup rukun, harus bersatu, toleransi, dan itu semuanya di dalam lirik-lirik lagu Bang Roma itu semuanya sudah ada. Salah satunya misalnya 135 juta. Nah itu nanti juga terkait nanti bagaimana pesan untuk pada bangsa dan negara ini ya, bagaimana itu nanti menjadi penting kita renungkan, refleksikan bersama. Ya memang sekarang jumlahnya sudah tidak 135 juta lagi. Sudah 275 ya, juta. Tetapi yang penting bukan jumlahnya itu, substansi dari apa yang mau disampaikan Bung Haji itu, Mas. Bahwa masyarakat kita kan masyarakat yang plural, masyarakat yang majemuk, masyarakat yang beraneka ragam, mulai dari sukunya, latar belakang ekonomi, latar belakang pendidikan, budaya, macam-macam Mas. Saya misalnya sekarang tinggal di Saku. Lah di Saku itu banyak orang Jawa, banyak orang, bahkan orang Papua juga ada Mas. Orang Papua, orang macam-macam ada. Orang Tionghoa ada, orang dari Bugis ada. Apapun, pokoknya miniatur Indonesia ada semua. Loh kalau kita tidak rukun, kalau kita tidak kompak, lalu bagaimana? Jadi apa ya? Iya jadi apa? Nah, Mas Leo, ya. Keren sekali. Teman-teman Forsa, Insya Allah luar biasa. Teman kita Mas Leo mengkaji, meneliti lirik-lirik dan syair Rhoma Irama dalam 3 dimensi, dipotret dalam sisi kepribadian, keluarga, cinta, juga masyarakat. Semuanya menyentuh, semuanya relevan sekali gitu. Ini Mas Leo, beliau mengatakan bahwa yang saya simpulkan tadi, agama apapun, suku apapun, semuanya pasti menginginkan konsep hidup yang rukun, menginginkan konsep keluarga yang utuh, menginginkan konsep cinta yang sebenar-benarnya cinta gitu. Nah itu luar biasa Mas Leo memotret itu dari lirik dan lagu Rhoma Irama. Seandainya Mas Leo ini akhir-akhir perbincangan ini, seandainya Mas Leo berkesempatan ketemu dengan Pak Haji Rhoma Irama, apa yang ingin Pak Leo sampaikan ke Pak Haji Rhoma Irama? Saya tentu akan menyampaikan, Bung Haji, kalau suatu saat kita bisa ketemu, saya mengucapkan terima kasih. Bang Haji telah menginspirasi, tentu bukan hanya saya, tapi seluruh bangsa ini sudah terinspirasi oleh syair-syair dan lagu Bang Haji. Mulai dari saya kita anak-anak remaja, dari orang muda ya, berbicara tentang lagu-lagu tentang remaja, lalu bagaimana mendidik anak-anak, bagaimana kita harus sebagai orang beriman, iman memang sungguh komitmen dengan iman kita. Bagaimana sebagai bangsa kita bersatu ini. Lalu juga jangan lupa sebagai masyarakat kita kan menjaga pertemanan. Bang Haji juga menasihati kita tentang bagaimana berteman yang sejati itu. Mencari teman memang mudah. Kalau hanya teman untuk yang mencari teman memang mudah. Bila untuk teman suka mencari teman tidak mudah, apabila untuk teman duka. Nah, ini. Jadi kalau hanya teman untuk suka-suka, wah banyak. Di mana ada gula, di situ ada semut. Tetapi kalau dalam duka, ketika kita sedang terpuruk, dan Bang Haji, betul sekali apa yang disampaikan Bang Haji, itu juga bagian pengalaman saya. Jadi dinamika hidup saya ketika memang kita lagi terpuruk, teman-teman yang kayaan dulu akrab sekali buyar. Jadi nanti kalau suatu saat kita ketemu dengan Bung Haji Rhoma Irama, saya akan sampaikan terima kasih telah menginspirasi ini, dan semoga Bang Haji Rhoma Irama terus menginspirasi dengan lagu-lagu yang baru, dengan lagu-lagu
lagu Bang Haji nggak pernah kedaluarsa, tidak pernah tidak relevan, selalu relevan, selalu cocok dalam konteks negara ini, dalam konteks kehidupan masyarakat apapun, entah itu nasihat tentang judi dan lain sebagainya. Dan satu yang terakhir, saya akan mengingatkan lagu Roma yang paling menurut saya sampai aku merinding, Mas, ketika saya mendengarkan tentang Sebujur Bangkai. Saya diingatkan. Apa yang bisa Anda ulas di lagu Sebujur Bangkai? Lagu Sebujur Bangkai itu memang mengingatkan perziarahan kita. Ya, memang Bang Roma ada menyanyi lagu berkelana. Kalau dalam bahasa kami itu pilgrim atau perziarahan. Namanya sejauh-jauhnya orang perziarahan, toh akhirnya itu kan sampai pada tujuan terakhirnya dan selesai. Dan Sebujur Bangkai memberikan afirmasi, memberikan bukti, ya itulah perjalanan kita sudah selesai di dunia ini. Dan kehebatan kita apapun pun ketika sudah di dunia ini, ketika sudah jadi Sebujur Bangkai sudah selesai. Maka kita tidak boleh takabur, maka kita tidak boleh sembrono, tidak boleh congkak, sombong dan membanggakan hal duniawi ini, nggak bisa lagi. Yang terpenting adalah semakin hari semakin memastikan diri dekat sang sumber perziarahan kita, yaitu kembali kepada Tuhan yang Maha Esa, di mana kita memang semua akan ke sana. Lah kalau hanya bangkai, hanya ini dipoles di tiap hari, aduh, apa namanya, Mas, yang tren-tren anak-anak muda sekarang itu filter apa itu, skincare. Skincare, krim buat ini wah, biar glowing. Nah, tapi semuanya pada akhirnya selesai. Tetapi dan kalau jiwanya diglowingkan terus, rohnya diglowingkan terus, wah, itu yang penting, itu ditunggu oleh Tuhan. Ujung-ujungnya sebujur bangkai, selesai. Dan kalau sudah itu ya sudah hanya meneteskan air mata, dan di situ nanti akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana kehidupan kita di dunia ini. Maka itu walaupun saya orang Kristiani, tapi juga memaknainya seperti itu. Kita di dunia ini sementara, perziarahan kita itu memang sementara, dan tujuan terakhir kita kepada Tuhan. Kita akan bersatu lagi di sana, dan di sanalah kehidupan kita yang sejati, yang abadi. Demikian, Mas. Luar biasa, Mas Leo, keren. Dan saya benar-benar terima kasih. Benar luar biasa mendengar pandangan sampean, nggak terasa waktu ini luar biasa. Dan saya baru tahu bahwa sampean punya pandangan yang cukup luas ya, cukup pandangan yang sangat orisinil dan luas dan objektif menilai lirik relevansi lagu-lagu Rhoma Irama dengan kehidupan sehari-hari yang dipotret dalam 3 dimensi tadi, pribadi, cinta, keluarga, dan masyarakat itu kena semua gitu. Baik, Mas Leo, makasih. Terima kasih, Mas. Mudah-mudahan kalau Pak Haji Rhoma Irama kebetulan datang ke Palembang, saya hubungi sampai. Wah, terima kasih. Siap. Langsung. Siap. Keren. Terima kasih, maturun. Terima kasih banyak. Pak Haji Rhoma Irama, ini luar biasa testimoni dari saudara kita dari umat Katolik, pemuda aktivitas Katolik yang memberikan testimoni luar biasa kepada mengupas tentang lirik-lirik Pak Haji Rhoma Irama. Dan beliau mengatakan panjang lebar tadi bahwa ternyata lagu Rhoma Irama itu sudah sanggup menginspirasi. Beliau mengakui tadi dia itu aktivis judi juga, pelaku judi juga saat itu. Tapi dengar Pak Haji Rhoma Irama tergugah bahwa yang dikatakan judi bisa kaya, judi bisa makmur, apa itu bohong belaka itu. Ternyata beliau sampai kere karena judi, dan untung cepat-cepat dengar lagunya Pak Haji Rhoma Irama yang judulnya Judi dan bertobat. Dan sekarang sudah bertobat, clear. Dia tidak pernah lagi deket-deketi judi, karena judi itu sesuai dengan lagu Pak Haji Rhoma Irama, pastikan melarat gitu. Kawan-kawan Forsa, ini teman-teman kita, saudara kita Forsa juga dari umat Katolik, tentu kita senang bahwa lagu-lagu Rhoma Irama juga dicintai bukan hanya dari kalangan Muslim saja, tapi lagu Rhoma Irama bisa lintas agama, lintas suku, lintas budaya, dan inilah kehebatan Rhoma Irama dan Soneta Group. Terus berada di channel saya Forsa Official untuk menerima kabar-kabar tentang Rhoma Irama, tentang Soneta, tentang Forsa, dan tentang orang-orang yang terinspirasi oleh Rhoma Irama. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Forsa Official, pasang terus di channel saya Forsa Official, keren.